Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gilang Andika Ali. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan sedikit tentang salah satu peradaban Islam terbesar yang pernah ada, yaitu kekuasaan Islam yang ada di Andalusia atau Spanyol saat ini. Sebelum datangnya Islam ke Andalusia, kondisi Andalusia sangatlah memprihatinkan. Kezaliman pun terjadi di mana-mana, sehingga rakyat Andalusia sendiri pun yang meminta Islam agar menaklukkan Andalusia. Islam pertama kali datang ke Andalusia adalah saat ditaklukkan di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah atau tahun 711 Masehi, yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang saat itu Khalifah Islam masih berada di Damaskus. Islam berkuasa di Andalusia mulai sejak tahun 92 Hijriah hingga tahun 797 Hijriah atau selama 781 tahun, atau kalau Masehinya dari tahun 711 Masehi sampai tahun 1492 Masehi atau sekitar 8 abad. Mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwasanya hanyalah Bani Umayyah yang pernah menguasai Andalusia. Padahal tidak. Selama 781 tahun tersebut terdapat banyak periode selain Andalusia. Yang pertama adalah masa Al-Wulad. Al-Wulad adalah jamak dari kata wali atau gubernur. Dikatakan demikian dikarenakan pada masa ini, sejak ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah, Andalusia masuk ke dalam wilayah provinsi Islam dengan pusat ibu kotanya berada di Damaskus. Masa Al-Wulad ini berlangsung selama kurang lebih 43 tahun, dari tahun 95 Hijriah hingga tahun 138 Hijriah, yang dimulai nanti dengan masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Pada masa ini Islam pun pada awalnya sangatlah kuat. Islam tersebar di Spanyol dan seluruh masyarakat Spanyol atau Andalusia menerima Islam dengan senang hati dikarenakan agama Islam yang tidak menyusahkan masyarakat Spanyol pada saat itu, yang sebelumnya mereka lebih mengenal dengan istilah kasta. Seiring dengan lemahnya Islam yang ada di Damaskus, Islam di Andalusia pun juga mengikut lemah, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Kristen pertama seperti Kerajaan Leon yang merupakan induk dari kerajaan Kristen. Pada saat ini juga Andalusia mulai terlepas dari khilafah Islam yang ada di Damaskus, yaitu pada masa kepemimpinan Gubernur Yusuf bin Abdurrahman Al-Fahri. Salah satu dari keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Abdul Malik, dapat menyelamatkan diri dari pembantaian Bani Abbasiyah, sehingga dia dapat melarikan diri menyeberang ke negeri Spanyol atau Andalusia. Sehingga kita masuk ke bagian kedua, yaitu masa kekuasaan Bani Umayyah. Masa ini ditandai dengan masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia setelah berhasil merebut kekuasaan dari gubernur pada saat itu, yaitu Abdurrahman Al-Fihri. Masa ini berlangsung dari tahun 138 Hijriah hingga tahun 316 Hijriah atau selama 173 tahun. Pada masa ini seorang pemimpin di Andalusia masih bergelar dengan sebutan Amir, dikarenakan pada saat itu kekuasaan tertinggi Islam masih berada di Baghdad, yaitu pada Khalifah Bani Abbasiyah, sehingga Bani Umayyah yang ada di Andalusia belum berani untuk menyebut mereka dengan sebutan Khalifah. Abdurrahman An-Nasir ini memerintah, Khilafah Abbasiyah yang ada di Baghdad mulai melemah dengan dikuasai oleh Mamluk Turki. Kemudian juga dia melihat bahwasanya muncul kerajaan Syiah pertama, yaitu Fatimiyah. Dengan kejadian tersebut, Abdurrahman An-Nasir berniat untuk mengubah status khalifah yang ada di Andalusia dari hanya seorang amir kepada tingkatan seorang khalifah. Dengan artian Andalusia Islam yang ada di Andalusia benar-benar terpisah dengan Islam yang ada di Baghdad. Sehingga kita masuk pada era yang ketiga, yaitu masa kekhilafahan Umayyah yang berlangsung dari tahun 316 Hijriah hingga tahun 400 Hijriah atau selama 84 tahun, atau kalau Masehinya dari tahun 928 hingga tahun 1010 Masehi.
Pada masa ini, pemimpin tertinggi Islam di Andalusia sudah bergelar Al-Khalifah, sehingga pada masa ini pula dunia Islam sudah memiliki dua orang khalifah, khalifah yang ada di Baghdad dan khalifah yang ada di Andalusia. Masa Khilafah Umayyah ini dimulai ketika Abdurrahman An-Nasir yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Pada masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir ini, Andalusia, maksudnya Islam yang ada di Andalusia sangatlah berjaya, sehingga kota Cordoba pun menjadi sebuah permata dunia. Masa Khilafah Umayyah ini terdapat 3 orang khalifah, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Al-Hakam bin Abdurrahman An-Nasir, dan Hisham bin Hakam bin Abdurrahman An-Nasir. Pada khalifah yang kedua, yaitu Al-Hakam bin Abdurrahman An-Nasir, ini kerajaan Kastil, yaitu kerajaan Kristen, mulai memerdekakan diri. Kemudian ada juga kerajaan Leon dan kerajaan Navarre. Ketiga ini adalah kerajaan Kristen yang merupakan nanti bibit dari kerajaan Kristen yang ada pada lainnya. Dikarenakan Khalifah Hisham masih kecil dan dia belum mengerti masalah negara, hingga urusan negara pun pindah ke salah satu gubernur Islam pada saat itu, yaitu Muhammad bin Abi Amir. Dialah yang mengurus Islam pada masa ini, sehingga pada masa ini pula Muhammad bin Abi Amir ini mendirikan sebuah negeri Islam yang baru di Andalusia, yaitu Bani Amiriyah. Walaupun Daulah Amiriyah ini berbeda dengan Bani Umayyah, tetapi Daulah Amiriyah ini masih menginduk pada Bani Umayyah. Walaupun sempat membantu kejayaan Islam kembali, akan tetapi Bani Amiriyah ini tidaklah bertahan lama. Daulah ini hanyalah bertahan selama 200 tahun. Hingga pada masa ini Islam pun mulai melemah dikarenakan benturan ataupun tekanan dari kerajaan Kristen lain, hingga Islam pun lemah dan kita masuk pada masa yang keempat, yaitu Al-Muluk At-Tawaif. Siapakah Al-Muluk At-Tawaif ini? Setelah hilangnya kekhilafahan Umayyah, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Andalusia pun terpecah belah. Mereka hidup dengan sendiri-sendiri. Mereka tidak lagi bersatu sebagaimana ketika dipimpin oleh satu orang khalifah dari Umayyah, sehingga mereka pun disebut dengan raja-raja kecil. Terdapat banyak raja-raja kecil pada masa ini, di antaranya Bani Jahur yang menguasai di Cordoba, Bani Abbad menguasai Sevilla, Bani Al-Aftos menguasai di Batlius, Bani Dhunnun yang berkuasa di kota Toledo, Bani Hud yang berkuasa di kota Zaragoza, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Andalusia, sehingga mereka ini tidak bersatu dan saling terpecah belah, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya masa Al-Muluk Tawaif ini merupakan masa yang paling buruk sepanjang Islam berada di Andalusia. Antara satu kerajaan Islam dan kerajaan lain, mereka saling berperangan, mereka saling bermusuhan, mereka saling menjatuhkan, bahkan mereka meminta kerajaan Kristen yang lain untuk menjatuhkan saudara mereka sendiri hanya untuk sebuah kekuasaan. Di saat kerajaan-kerajaan Islam semakin mundur di Andalusia, ada salah satu seorang raja Islam yang meminta bantuan kepada orang-orang Murabitun untuk menyelamatkan Islam di Andalusia. Siapakah orang-orang Murabitun itu? Orang-orang Murabitun adalah seorang suku pedalaman di Afrika yang kemudian mereka masuk Islam diajarkan oleh seorang syekh. Arti dari Murabitun adalah orang yang berjihad di negara perbatasan. Sehingga kita masuk pada era yang kelima, yaitu masa orang-orang Murabitun yang berlangsung dari tahun 440 Hijriah sampai tahun 523 Hijriah, atau selama kurang lebih 81 tahun. Di antara orang yang terkenal atau tokoh terkenal pada era Al-Murabitun di antaranya adalah Abdullah bin Yasin. Dialah orang yang pertama kali mengajarkan Islam kepada suku pedalaman yang ada di Afrika atau orang Murabitun ini. Kemudian ada Yusuf bin Tasifin, seorang pemimpin Murabitun pertama di Andalusia, hingga ada juga Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni. Pada masa awal-awalnya Al-Murabitun di Andalusia, mereka sangat berjaya. Mereka dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya,
sehingga pada awal mereka ini Islam kembali berjaya di Andalusia. Dikarenakan kenikmatan yang Allah kasihkan berupa kemenangan, berupa harta, membuat orang-orang Murabitun ini menjadi lemah dikarenakan cinta dunia dan berbuat zalim atau dosa, sehingga lama-kelamaan orang-orang Murabitun ini pun menjadi lemah hingga akhirnya mereka pun banyak berbuat zalim. Dikarenakan kezaliman ini, maka orang-orang yang keenam yaitu orang-orang Muwahhidun pun tidak suka dengan orang-orang Murabitun ini, hingga akhirnya salah seorang tokoh dari orang-orang Muwahhidun yaitu Muhammad bin Tumar, dia pun memerintahkan untuk membantai ataupun untuk meruntuhkan kekuasaan Murabitun yang ada di Andalusia. Sehingga kita masuk pada era yang keenam, yaitu masa orang-orang Muwahhidun dari tahun 524 Hijriah sampai tahun 668 Hijriah atau selama kurang lebih 140 tahun. Pada masa orang-orang Muwahhidun ini terdapat 12 orang khalifah yang memerintah. Khalifah yang pertama adalah Abdul Mu'min bin Ali dan khalifah yang terakhir adalah Abu Dabus Al-Wathiq Billah. Orang-orang Muwahhidun ini ternyata sama seperti orang-orang Murabitun sebelumnya. Di saat mereka kuat, mereka dapat menguasai Islam dengan sangat besar. Akan tetapi dikarenakan cinta dunia, akhirnya mereka pun lemah, sehingga akhirnya mereka pun semakin lemah dan akhirnya runtuh. Pada masa-masa lemahnya orang Muwahhidun di Andalusia, pernah terjadi sebuah peperangan yang dikenal dengan peperangan ataupun pertempuran Al-Iqab, atau dalam bahasa Arab artinya Iqab adalah hukuman. Sebenarnya pada saat itu umat Islam sangat banyak, akan tetapi peperangan ini mirip dengan peperangan Hunain pada zaman Rasulullah, dikarenakan sebuah kesombongan dan kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya adalah orang Islam justru malah menyerang kerajaan Kastil, yang pada saat itu mereka adalah kerajaan yang sudah paham akan peperangan. Setelah kalah pada peperangan Al-Iqab, era Al-Muwahhidun pun resmi runtuh, juga ditandai dengan runtuhnya ibu kota Islam yaitu kota Cordoba pada tahun 642 Hijriah atau pada tahun 1245 Hijriah. Sehingga kita masuk pada era yang terakhir, yaitu masa kerajaan Granada Islam yang berlangsung dari tahun 643 Hijriah sampai tahun 897 Hijriah atau selama kurang lebih 250 tahun. Atau kalau Masehinya dari tahun 1245 sampai tahun 1492 Masehi. Pada masa ini wilayah Islam hanyalah menyisakan dua wilayah, yaitu wilayah Granada yang berada di Tenggara Andalusia dengan luas wilayah hanya 15% Andalusia. Dan yang kedua adalah wilayah Sevilla yang berada di barat daya Andalusia dengan hanya menguasai 10% dari Andalusia. Kerajaan Granada Islam ini awal pertama kali berdiri adalah atas perjanjian antara Ibnu Al-Ahmar dan Ferdinand III, penguasa Kastil pada saat itu. Walaupun dapat bertahan hingga 250 tahun lebih, akan tetapi pada masa ini Islam sangatlah lemah, dikarenakan mereka ditindas oleh kerajaan-kerajaan Kristen pada lainnya. Islam hanya sebuah kerajaan kecil yang ada di Andalusia yang tinggal menunggu runtuhnya saja. Sehingga pada saat itu dua kerajaan Kristen terbesar di Andalusia, yaitu kerajaan Kastil dan kerajaan Aragon, mereka pun menyatukan diri untuk meruntuhkan Islam, yaitu dengan ditandainya menikahnya penguasa Aragon yaitu Raja Ferdinand V dengan Ratu Kastil yaitu Isabella. Dalam kurun waktu 2 abad tersebut, kerajaan Granada pun semakin melemah hingga akhirnya pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 897 Hijriah atau 2 Januari tahun 1492 Hijriah, Khalifah Islam terakhir di Granada yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmar, dia menyerahkan Granada kepada kerajaan Kristen yaitu kepada Raja Ferdinand V, sekaligus menandai bahwasanya Islam sudah hilang dari Andalusia untuk selama-lamanya atau hingga saat ini.
bukan hanya meruntuhkan Islam, orang Kristen juga dalam artian memusnahkan seluruh Islam dan orang Muslim dari Andalusia. Mereka membunuh orang Islam yang tidak mau pergi dari Andalusia ataupun orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Kristen. Peradaban maju yang ada di Spanyol saat ini merupakan warisan dari kerajaan Islam pada masa lalu, sehingga seharusnya kita bangga terhadap Islam yang pernah memajukan Andalusia. Baik teman-teman, mungkin sekian cerita singkat tentang zaman ataupun era Andalusia, era Islam yang ada di Andalusia. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jikalau ada kesalahan silakan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.